Bayangkan, ada seorang pria, dikenal sebagai pengusaha sukses. Rumahnya besar, mobilnya mewah, bisnisnya di mana-mana. Tapi satu hal yang membuat orang heran, dia terlalu sering bersedekah. Setiap ada yang meminta, dia beri. Setiap ada yang kesulitan, dia bantu. Setiap ada pembangunan masjid, namanya selalu ada. Sampai suatu hari, bisnisnya runtuh. Usahanya bangkrut, hartanya habis. Dan orang-orang mulai berbisik, itu akibat terlalu banyak sedekah. Makanya jangan berlebihan. Lihat kan, sedekah bikin miskin. Benarkah begitu? Atau ada sesuatu yang tidak mereka pahami? Mari kita dengarkan kisahnya. Namanya Ahmad. Sejak muda ia sudah bekerja keras. Dari nol, dari berdagang kecil-kecilan, sampai akhirnya memiliki beberapa perusahaan. Ia bukan hanya kaya, ia juga dikenal dermawan. Tapi ada satu kebiasaan Ahmad yang membuat orang heran. Ia selalu berkata, "Kalau aku memberi, itu bukan karena aku punya, tapi karena Allah titipkan." Setiap bulan, ia menyisihkan sebagian besar keuntungannya untuk anak yatim, biaya sekolah duafa, renovasi masjid, bahkan diam-diam melunasi hutang orang. Dan uniknya, banyak sedekahnya yang tidak diketahui orang. Ia teringat firman Allah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Ahmad percaya, harta bukan untuk disimpan. Harta adalah amanah. Namun kehidupan tidak selalu di atas. Suatu tahun, ekonomi melemah. Beberapa proyeknya gagal. Rekan bisnis mengkhianatinya. Investasi besar ternyata penipuan. Satu persatu perusahaannya tumbang. Tabungan terkuras. Aset dijual. Rumah mewahnya dilepas. Dan akhirnya, ia benar-benar bangkrut. Orang-orang mulai menjauh. Beberapa yang dulu memujinya kini berkata, "Makanya jangan terlalu banyak sedekah. Harusnya dia mikir masa depan. Sedekah itu sewajarnya saja." Yang lebih menyakitkan, ada yang berkata, "Itu azab karena ria, terlalu ingin terlihat dermawan." Padahal mereka tidak tahu berapa banyak sedekah yang ia sembunyikan. Yang membuat orang heran, Ahmad tidak terlihat stres berlebihan, tidak marah, tidak menyalahkan takdir. Ia hanya berkata pelan, "Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil." Ia tetap sholat berjamaah, tetap tersenyum, tetap membantu semampunya. Suatu hari, seorang sahabat bertanya, "Mat, kamu tidak menyesal terlalu banyak sedekah?" Ahmad tersenyum. "Kalau memang sedekah membuatku miskin, berarti Allah salah janji, dan itu tidak mungkin." Lalu ia mengutip sabda Rasulullah SAW, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah." Ia percaya sepenuh hati pada janji itu. Beberapa bulan setelah kebangkrutan, hal-hal kecil mulai terjadi. Seorang mantan karyawan yang dulu ia bantu biaya pengobatannya, kini sukses dan membuka usaha. Ia datang menemui Ahmad. "Pak, dulu Bapak selamatkan hidup saya. Sekarang izinkan saya membantu." Lalu datang lagi orang lain, dan lagi, dan lagi. Ternyata, banyak orang yang hidupnya berubah karena sedekah Ahmad. Mereka tidak lupa. Dan yang lebih mengejutkan, salah satu perusahaan besar mengetahui reputasi kejujuran Ahmad. Mereka justru menawarkan kerjasama baru. Alasannya sederhana. "Kami tahu Anda orang amanah. Kami sudah dengar bagaimana Anda memperlakukan karyawan dan orang miskin." Dalam waktu beberapa tahun, Ahmad bangkit kembali. Bukan hanya kaya seperti dulu, tapi lebih matang, lebih bijak, lebih tenang. Apakah sedekah membuatnya bangkrut? Atau bangkrut itu cara Allah? Menguji keikhlasannya? Membersihkan niatnya? Mengangkat derajatnya, menunjukkan siapa yang tulus dan siapa yang palsu. Seringkali kita salah paham. Kita mengira sedekah sama dengan langsung kaya, doa sama dengan langsung dikabulkan, ibadah sama dengan hidup selalu mudah. Padahal, kadang Allah uji dulu agar pahala sabar dan tawakal kita bertambah. Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar."
Jadi kalau hari ini kamu merasa, aku sudah banyak memberi tapi kenapa hidupku sulit? Ingatlah, sedekah bukan transaksi bisnis. Sedekah adalah bukti iman. Balasan Allah tidak selalu cepat, terlihat, berupa uang. Kadang balasannya, hati yang tenang, anak yang soleh, dijauhkan dari musibah yang tidak kita tahu, atau pahala besar di akhirat. Dan bisa jadi, apa yang kamu anggap kerugian hari ini adalah penyelamatan dari sesuatu yang lebih buruk. Jadi, apakah orang kaya itu bangkrut karena sedekah? Atau justru karena sedekah, Allah sedang menulis kisah kebangkitannya? Wallahu alam. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa bagikan agar lebih banyak orang kembali percaya pada janji Allah. Dan tulis di komentar, sedekah tidak pernah rugi.